Selamat pagi anak-anak kelas 5C yang cantik dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Bu Idna. Nah, untuk anak-anak kelas 5C, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Untuk daftar hadirnya sudah ada di Google Classroom. Nah, meskipun kita pembelajarannya online, kita juga harus tetap semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu muatan IPA, SPDP, dan bahasa Indonesia. Nah, sekarang silakan anak-anak buka LKS kalian halaman 7 sampai 10. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, materi hari ini ada 3. Yang pertama, alat pernapasan pada manusia. Yang kedua, menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu tangga nada diatonis mayor. Materi yang pertama yaitu alat pernapasan pada manusia. Nah, kalian dapat lihat di situ kan ada seorang anak yang sedang menikmati segarnya udara di lingkungannya. Tahukah kalian apa yang menyebabkan udara terasa segar? Nah, benar. Udara terasa segar karena di tempat tersebut mengandung banyak oksigen. Jadi, tempat tersebut udaranya terasa lebih segar. Semua makhluk hidup bernafas. Nah, kita manusia pun juga bernafas. Apakah kalian tahu alat pernapasan pada manusia itu apa? Alat pernapasan manusia yaitu paru-paru. Jadi, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh dan mengeluarkannya. Nah, udara yang dihirup itu masuk ke dalam tubuh yang mengandung oksigen, dan udara yang dikeluarkannya itu mengandung karbon dioksida atau CO2. Ya, selanjutnya yaitu organ pernapasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara dan tempat penyaringan udara. Jadi, udara yang masuk melalui hidung itu disaring terlebih dahulu menggunakan rambut-rambut halus yang ada di dalam hidung, sehingga kotoran-kotoran yang terbawa ketika kita menghirup udara itu tertahan di hidung. Selanjutnya yaitu ada faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu laring. Laring itu terdapat di belakang faring. Selanjutnya yang keempat yaitu trakea. Trakea terdapat pada jaringan yang disebut silia, yang akan bergerak dan mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan
percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, yang terakhir yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru ada dua. Yang pertama ada bronkiolus dan alveolus. Nah, bronkiolus itu percabangan dari bronkus dan alveolus itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia. Nah, di situ ada bagian-bagian dari alat pernapasan manusia. Yang pertama itu ada pada rongga hidung. Rongga hidung ini. Itu ada rongga mulut, terus faring, laring, trakea. Terus di situ trakea ada bronkus sama bronkiolus. Nah, yang cabang-cabang kecil ini ada alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di manakah letak paru-paru? Nah, paru-paru itu yang berwarna merah itu. Adapun bentuk dari alveolus cabang kecil-kecil tadi yaitu berbentuk seperti busa atau gelembung-gelembung. Selanjutnya yaitu urutan sistem pernapasan manusia. Yang pertama hidung. Udara dihirup melalui hidung. Dari hidung ke faring, dari faring ke laring, dari laring ke trakea, dari trakea ke bronkus, dari bronkus ke bronkiolus, dan yang terakhir menuju paru-paru. Nah, paru-paru ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada alveolus, di dalam alveolus. Sekarang Ibu mempunyai lagu untuk memudahkan kalian untuk menghafal sistem pernafasan pada manusia. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, lewati bronkus, juga bronkiolus, sampai alveolus, ditukar CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hei hei, hirup oksigen, hembuskan CO2. Nah, materi selanjutnya yaitu menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan. Nah, informasi dapat diperoleh dari sebuah teks atau bacaan. Informasi juga diperoleh dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalian dapat menjawab sesuai dengan teks, berarti kalian telah memahami isi teks. Nah, kalian telah mengetahui kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Oleh karena itu, kalian juga harus paham arah dari jawaban berdasarkan kata tanya yang diberikan. Sekarang perhatikan tabel berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa ini jawabannya mengarah untuk menanyakan permasalahan atau suatu peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa? Kata tanya siapa ini mengarah untuk menanyakan orang atau tokoh. Nah, kata tanya di mana ini mengarah untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya seperti, di mana sekolah baru Nina?
Nah, itu contohnya. Terus kata tanya kapan, arah jawabannya itu untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Contohnya seperti, kapan kamu ke rumah nenek? Nah, selanjutnya kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu mengarah untuk menanyakan alasan suatu permasalahan atau suatu penyebab. Contohnya seperti, mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Nah, itu contoh dari kalimat tanya mengapa. Selanjutnya yaitu kalimat kata tanya bagaimana. Bagaimana itu mengarah untuk menanyakan kejelasan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, dan yang terakhir yaitu berapa. Berapa ini arah jawabannya untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya seperti, berapa jumlah ayam piaraan ayah? Nah, itu merupakan tadi tabel untuk kata tanya yang harus diberikan pada suatu pertanyaan. Untuk suatu menanyakan hal pada sebuah informasi. Selanjutnya yaitu tangga nada. Apakah kalian tahu apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, salah satu bentuk nada adalah tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Jadi, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada, yaitu setengah dan 1. Nah, tangga nada diatonis terdiri dari 2 jenis. Ya, salah satunya yaitu tangga nada diatonis mayor. Perhatikan tangga nada diatonis mayor berikut. Nah, yang pertama yaitu interval nada. Interval nada itu ini yang ada angka 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, itu disebut interval nada. Selanjutnya yaitu nama nada. Nama nada itu ada tulisannya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, ini disebut nama nada. Dan kemudian yang terakhir yaitu notasi nada. Notasi nada biasanya berbentuk angka. Nah, di situ berbentuk tulisan. Biasanya berbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sama kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini tadi namanya tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Nah, contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor yaitu Garuda Pancasila, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, dan Indonesia Raya.
Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.